Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah setelah lama 1 tahun kita tidak berjumpa di kajian tafsir ini, karena memang anak-anak kami juga libur. Begitu anak-anak kami libur, ya kami juga tidak ada, ataupun kami pun harus ada keluar, khususnya di Tasikmalaya. Anak-anak kami masuk kembali, karena jangan sampai, tadinya memang ini kajian, jadi teman-teman semuanya menemani anak-anak kami belajar biar semangat. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kami ini yang sekarang ada di SMP ataupun di SMU yang ditakhusus gitu, semakin giat belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan masih dalam surah Ali Imran. Makna keseluruhan daripada Ali Imran ini adalah as-sabat. Sabat itu artinya adalah kokoh. Sabat itu artinya tegak, sabat itu tidak goyah. Begitu ya. Dan pernah saya sampaikan di awal-awal tentang sabat itu seperti apa. Dan hari ini kita akan melihat, ataupun sore ini kita melihat, ternyata di sini dikatakan sabat la littiba'il a'ma. Artinya hati-hati, kita harus kokoh, sabat, kuat, tidak tergoda dengan taklidul a'ma, iya, ataupun kalimatnya littiba'il a'ma, taklid buta. Ataupun kalimat taklid itu apa ya? Taklid itu ikut-ikutan, nggak ngerti mau kemana dibawanya. Itu hari ini terkadang kita terbawa arus, ikut-ikut saja, sehingga kita tidak tahu kita ini mau dibawa kemana. Terus yang bawa kita itu siapa? Itulah yang dilarang. Dalam syariat itu diharamkan untuk taklidul a'ma, ataupun kalimatnya lilittiba'il a'ma. Ada satu cerita, ini salaf dulu bercerita. Jadi ada 2 ekor unta, ya, 2 ekor unta diberikan tugas oleh majikannya. Satu unta isinya itu adalah garam. Jadi setumpuk garam atau 3 karung atau 4 karung garam di unta tersebut. Jadi 4 karung garam itu di mana? Di unta tersebut, dan dia jalan. Subhanallah, betapa beratnya unta ini harus membawa 4 karung. Dia jalan. Yang satu lagi, subhanallah, karena ringan, ya udah dikasih berapa? Dia dikasih di dalam bebannya itu 8 karung tapi kapas. 8 karung kapas. Kira-kira masih beratan mana? 8 karung kapas apa 4 karung garam? Garam lebih berat. Kenapa? Karena ya kapas mah punten ya, sebesar ini aja kita lemparkan saja itu jatuh. Tapi kalau garam kita harus berat untuk mengangkatnya. Maka unta ini dengan 4 karung garam dia jalan dengan susah payah karena kelelahan. Tapi yang satu ini, unta ini membawa 8 karung. Tapi yang namanya 8 karung ini isinya apa? Kapas. Hanya kapas saja. Dan subhanallah itu hanya ringan. Unta ini hanya santai-santai saja. Dan dia hanya menyatakan kalimatnya, rasain, rasain kamu, rasain. Makanya rasain, rasain, begitu saja. Qadarullah sedang berjalan. Tiba-tiba subhanallah menemui yang namanya sungai. Begitu tiba di depannya sungai, dua-duanya bingung. Ini gimana nih sungai, terus yang namanya jembatannya nggak ada. Tapi harus sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Akhirnya
Kata yang punya garam, unta yang bawa garam, saya terpaksa harus terjun gini. Kenapa? Karena walau bagaimanapun harus sampai ke sana. Turunlah. Kemana? Ke sungai itu. Harus subhanallah seakan-akan menyelam dengan sungai itu. Hanya terlihat kepalanya saja unta ini menyelamatkan diri agar tidak kena air. Terus jalan di sungai itu terus berjalan sampai akhirnya sampai ke tepian. Subhanallah, sesampainya ke tepian garamnya habis. Karena apa? Ringan. Dia bilang, ini ringan aku ini. Yang bawa kapas yang 8 karung, yang bawa garam aja bisa jadi ringan. Saya apalagi yang ringan kalau masuk air tambah ringan. Akhirnya apa yang terjadi? Si unta itu masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, apa yang didapatkannya? Jadi basah. Jadi basah. Akhirnya begitu naik ke atas, kebalik. Apa yang terjadi? Yang membawa kapas itu dia katakan ucapannya, kenapa saya jadi berat? Padahal sama-sama masuk apa? Masuk air. Iya. Padahal sama-sama untuk masuk air. Subhanallah. Iya. Padahal sama-sama masuk air, tapi efeknya yang satu punten jadi apa? Jadi ringan, yang satu jadi berat. Punten itulah taklid. Taklid itu artinya apa? Artinya dalam artian mengikuti sesuatu tapi tanpa ilmu. Mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sekarang pun demikian, banyak sekali. Asal ikut bisnis nggak tahu ini halal atau haram. Karena tujuannya yang penting dapat. Diajak oleh siapapun dengan kata-kata yang lain, yang penting dapat, yang penting tidak. Maka dalam surah ini, dalam surah Ali Imran ini menetapkan untuk sabat. Di sini dikatakan lalitiba'il a'ma. Hati-hati kau mau bergerak, mau melakukan aktivitas, mau melakukan sesuatu, jangan pernah punten tanpa ilmunya. Paling tidak ketika ada yang mengajak, dicek dulu ini bagaimana dalilnya, bagaimana ilmunya, karena jangan sampai dikatakan taklid buta ataupun kalimatnya ittiba'ul a'ma. Ayat yang ada, lihat contoh, jangan sampai taklidul a'ma ini atau taklid buta ini. Saya bacakan dalam masih surah Ali Imran, karena ini sedang berbicara surah Ali Imran, menetapkan untuk sabat ada di ayat 100. Ya, saya bacakan. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini dia surah Ali Imran. Iya. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Ulangi lagi. Iya. Saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ini untuk kita semuanya. In tuti'u fariqam minalladzina utul kitab, jika engkau mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka ahli kitab, maksudnya adalah Yahudi ataupun Nasrani, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, bisa jadi engkau menjadi kafir, kembali atau menjadi kafir terhadap keinginan mereka karena mengikuti apa yang mereka inginkan. Ini asbabun nuzulnya begini. Kalau teman-teman ingin melihat ayat ini, cuma jelasnya jangan ikutin mereka, karena mereka nanti akan membuat kita kafir kembali. Ini ada asbabun nuzulnya begini. Kita tahu di kota Madinah dulu ada Aus dan Khazraj. Semua akan kembali ke dalam perjalanan sirah Nabawi. Di kota Madinah dulu ada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini selalu berperang. Iya, tidak pernah damai, tidak pernah tentram, tidak pernah baik. Maka Aus dan Khazraj ini berperang, ribut, itulah kejadiannya. Kalau Aus itu ditolong oleh bangsa Yahudi yang ada di sana, Quraidah, Nadir, lalu Qainuqa, itu ngebloknya ke Aus. Khazraj ini ngebloknya ini kemana? Itu ke orang-orang Arab yang di sekitarnya. Jadi selalu saja ribut. Tapi kalau ribut peperangan sampai terjadi peperangan, itu selalu dimenangkan oleh siapa? Selalu dimenangkan oleh yang namanya Khazraj. Selalu menang Khazraj ini. Khazraj selalu menang kalau peperangan. Iya. Jadi
Aghlabiyah kalau menang, kalau perang terjadi, yang menang itu Khazraj. Dan itu perang rutin. Bisa jadi 2 tahun sekali, bisa jadi setahun sekali, ada aja perang. Jadi ini udah kayak, apa tuh dulu film yang selalu dikejar-kejar, film anak-anak itu kucing sama tikus, Tom and Jerry. Nah itu dia, ya. Itu nggak pernah akur itu. Itu akur bentar ribut lagi, akur bentar ribut lagi. Nah itu selalu begitu itu antara Aus dan Khazraj ini. Ternyata apa? Memang sudah begitu. Sudah mah ada provokatornya yang ngegonginnya itu adalah bangsa Yahudi. Iya. Wah, perang terjadi, kalah lagi Aus ini. Perang terjadi, kalah lagi Aus ini. Akhirnya terjadilah peperangan yang dahsyat pada waktu itu. Iya. Pokoknya kalau udah perang, orang sudah bilang perang, alah Aus kalah, Khazraj menang. Alah Aus kalah, Khazraj menang. Selalu begitu kalau peperangan. Qadarullah saat itu terjadi peperangan. Sampai akhirnya kata Aus mengatakan, perangnya jangan dulu perang sebelum kita persiapan. Izinkan kami akan mempersiapkan diri untuk berperang. 40 hari mempersiapkan diri untuk perang. Senjatanya, pasukannya, jurusnya, cara-caranya mungkin disiapkan. Khazraj pun demikian. Subhanallah, iya. Begitu terjadi peperangan, subhanallah, dalam peperangan yang luar biasa, hampir Aus ini kalah. Hampir Aus ini adalah punten sudah lah gitu ya. Hampir kalah. Tiba-tiba pimpinannya pada waktu itu dipimpin oleh Aus, iya, dengan menyatakan kata-katanya. Setelah pada lari Aus ini, kebetulan pimpinan di sana itu ada yang sangat dicintai, iya. Kalau tidak keliru itu adalah orang tua daripada Zaid bin Yasinnah. Iya, orang tuanya Yasinnah ini langsung membawa apa? Membawa yang namanya pisau, lalu dia iris tangannya, dilukai tangannya sampai berdarah. Lalu dia bilang mengatakan, aku kalau kau tidak tolong aku iya. Jika aku harus datang ke sana, aku nggak mau. Jika kalian mau nolong aku ke sini, tolong aku. Maksudnya apa? Tetap berperang di sini. Jadi istilahnya dengan mengatakan, kalian kalau cinta saya, sayang saya, setia kepada saya, ayo. Istilahnya apa? Bantu saya untuk memerangi Khazraj ini. Maka orang yang berlari tadi kembali lagi kemana? Ke medan peperangan, dan akhirnya semangatnya tumbuh, dan tanpa dikira, tanpa disangka, Masya Allah, yang Aus kalah Aus ini. Maka sekali-kalinya itu Khazraj menang dalam kemenangan yang luar biasa. Lalu saat itu kata Khazraj mengatakan, iya, kami kalah hari ini, kita bikin lagi waktu untuk berperang. Nah, untuk waktu berperang diatur kapan terjadi perang, sudah siap-siap pengaturannya, ditentukan tahun, ditentukan tanggal, datang Rasulullah ke kota Madinah berhijrah. Dengan tibanya Rasulullah, Aus dan Khazraj menjadi apa? Bersahabat, menjadi teman, menjadi baik, sampai mengatakan kalimatnya dalam Al-Quran memuji, fasbahtum ikhwana. Kalian ini sudah menjadi bersaudara. Sampai dalam Al-Quran mengatakan, lau allafta baina qulubihim ya walakinna Allah allafa bainahum. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah ikat mereka rasa cinta yang ada. Nah, ini lihat sebelum ayat ini turun, Aus dan Khazraj ini udah persahabatan yang luar biasa. Malah duduk bersama, bercanda, bisnis bareng, ke masjid bareng. Masya Allah, bahkan udah lebih daripada adik kakak. Aus dan Khazraj ini. Ini orang-orang Yahudi pada nggak enak. Kok bisa damai begini ya? Kayaknya kalau damai nggak jadi perang lagi nih. Nggak suka nih kalau nggak perang ini. Pengen ada ribut lagi, pengen ada perang lagi nih. Susah ini, gimana caranya biar jadi perang lagi. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang jago bicara. Namanya ada Syas ibnu Qais. Ini adalah orang Yahudi. Seorang penyair, Syas ibnu Qais mengatakan, Syas ibnu Qais dipanggil oleh para pemuka orang-orang Yahudi. Kamu lontarkan syair-syair di sana. Ingatkan peperangan, waktu peperangan Yaumul Bu'ats. Yaumul Bu'ats itu adalah waktu perang saat itu. Diperkirakan 5 tahun sebelum datang Rasulullah. Dengan mengatakan, tolong wahai Syasah,
Sampaikan dengan syairmu yang indah, ingatkan kepada mereka yaumul bu'ats. Yang mana yaumul bu'ats itu adalah hari di mana peperangan yang dua-duanya mengeluarkan kekuatannya. Iya. Dan tolong ingatkan itu. Intinya biar mereka ingat kembali terhadap janji mereka untuk berperang. Intinya biar mereka semangat lagi, ingat lagi amarahnya, ingat lagi emosinya sehingga terjadi peperangan. Oh, padahal Aus dan Khazraj itu sedang santai, ngobrol, wah cerita-cerita, datang Syath ibn Qais melantunkan syair-syairnya dengan ingat, kaya masih ingat waktu Yaumul Bu'ats, waktu itu terjadi peperangan yang tidak pernah terjadi antara Aus dan Khazraj, tapi entah kenapa ternyata Aus ini bisa menang, padahal Khazraj ini saat itu disebutkan begini. Kata Khazraj jawab, sebetulnya sih kami waktu itu menang, cuman ya baru sekali saja kalah kok begitu Ausnya. Aus mengatakan enak aja, kami akhirnya jadi apa? Ribut akhirnya. Yang tadinya candaan bisa jadi ribut. Pernah nggak teman-teman semuanya? Orang canda jadi ribut akhirnya pernah nggak begitu? Lagi candaan, ribut, berantem. Nah itu dia. Gara-gara ada siapa itu? Ada provokatornya siapa? Syath ibn Qais diutus oleh orang Yahudi. Diceritakan awalnya canda, kata Khazraj mengatakan, iya baru saja kali menang. Kalian bangga banget baru sekali menang. Kami menang biasa aja, udah sering waktu perang itu. Lalu kata yang namanya, apa namanya? Yang namanya Aus mengatakan kata-katanya, di mana-mana pula yang terakhir itu yang menang. Kalau kalah tapi terakhir perang itu menang, ya itu menang. Jadi nggak usah ada cerita kemenangan yang dulu, tapi ujungnya kalian kalah. Terpancing emosi, hasil akhirnya Khazraj mengatakan, kalau nggak percaya kita perang lagi, mau nggak? Mau nggak kita perang lagi? Boleh. Dibikin lagi janji perang. Aus dan Khazraj di Hira. Subhanallah. Dengan ayo kalau kita oke perang lagi. Kumpulkan Khazraj untuk berperang dalam satu tempat. Na'udzubillah. Bisa begitu itu orang itu. Akhirnya Aus berangkat, Khazraj berangkat satu tempat, hampir saja berjumpa, Rasulullah datang. Tiba Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan kata-katanya, abi da'watil jahiliyah wa ana baina adharikum. Kalian ini telah melakukan sifat jahiliyah, sementara aku berada di depan kalian. Kalian ini ingin berperang seperti sifatnya jahiliyah? Diam semuanya. Lalu Rasul memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Kalian ini berperang dulu, tapi setelah datang Islam, mukmin kalian itu bersaudara. Dinasehati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya apa yang terjadi? Mereka meneteskan air mata, lalu mereka saling berpelukan, saling minta maaf. Datanglah firman Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kalian ikuti gayanya orang Yahudi ingin mendombakan, lalu kalian mengikutinya dan kalian berperang, iya, pastikan kalian akan kembali menjadi apa? Kafir. Na'udzubillah. Coba bisa dibayangkan, iya. Inilah yang namanya asbab nuzul yang ada. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini ada dalam di ayat 100. Iya. Di ayat 100 kata-katanya. Di ayat 100 ini asbab nuzulnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya damai dan saling minta maaf. Hati-hati teman-teman. Iya. Ini berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada orang gak suka dengan kebersamaan kita. Ada orang gak suka dengan kenyamanan kita. Bahkan bisa jadi suami istri yang baik, keluarga yang baik, ada orang gak suka. Kenapa? Lihat ayat berikutnya. Subhanallah, ini kan tadi 100 ya, 101-nya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Subhanallah. Ini gambarannya. Iya. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu.
barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya dengan tegas mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Artinya kalau mengatakan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, di sini mengatakan mustahil kalian menjadi kafir. Itu gambarannya. Mustahil kalian menjadi kafir. Padahal karena Quran ada di depanmu, Rasulullah ada di sampingmu. Bagaimana mungkin engkau ini akan jadi kafir? Bagaimana mungkin akan diadu dombakan oleh orang kafir? Sekarang kita katakan dengan mengucapkan, bagaimana mungkin kita akan kafir? Kenapa? Quran ada di samping kita. Lalu apa? Memang Nabi tidak ada, tapi warasatul anbiyanya ada. Tanya saja ke warasatul anbiya, ke para ulama. Jadi istilahnya mengatakan Anda tidak akan kembali menjadi sesat selagi membaca Al-Quran dan mengikuti daripada warasatul anbiya. Ini gambarannya. Iya, ini gambarannya. Jauh daripada Quran, jauh daripada warasatul anbiya atau siapa para ulama, kesesatan itu akan segera datang. Di sini dengan mengatakan kalimatnya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Punten, kalau sirat dalam Al-Quran seperti dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu ada 3 bacaan. Ada pakai shad, ihdinas sirat seperti sautus safir, ihdinas siratal mustaqim shad. Ada pakai sin, silahkan boleh, ihdinas siratal mustaqim si. Ada juga pakai zai, ihdinas zirat, zirat. Jadi ada sirat, ada sirat, ada zirat. Itu adalah benar, tergantung imamnya membaca seperti apa. Tapi kita terbiasa dengan sin biasanya. Iya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kok sin, itu kan shad, boleh. Ihdinas pakai shad boleh, pakai zai juga boleh. Ini kata-kata yang diucapkan tentang para ahli qiraat, mau sirat, mau sirat, mau zirat. Ini digambarkan ketika kami mendengar bacaan kalimatnya, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila ziratil mustaqim. Kok zirat saya bilang? Saya dengar lagi, zirat. Oh iya, ternyata begitu dicek. Oh iya, sirat, sirat, zirat. Iya, tapi jangan macam-macam. Sama, artinya sama. Tapi jangan macam-macam. Di sini biasa pakai sirat, nanti di sini ihdinas zirat, nanti dibilang sirat, gitu kencang-kencang. Harus tahu makmumnya. Makanya, masya Allah, saya pernah di salah satu masjid di dekat salah satu masjid lah di daerah sini, ya di daerah Jakarta Selatan. Maksudnya begitu imamnya mengatakan saya akan membaca suratul Fatihah dengan ini, maka dia bacanya. Oh iya, jadi makmumnya udah kasih tahu dulu apa yang akan dibacanya dengan seperti apa. Iya, itu gambarannya. Saya lanjutkan. Ulangi lagi, di sini digambarkan bahwa jangan sekali-kali kita ini taklidul a'ma. Taklidul a'ma tadi apa? Apa namanya? Mengikuti tanpa ilmunya. Iya, nggak tahu ilmunya. Tiba-tiba ayo perang. Yang ribut tadi kan di situ berapa orang? Akhirnya apa? Mengajak siapa? Satu kabilah Aus, satu kabilah Khazraj, hampir berperang. Karena apa? Keinginannya siapa? Yahudi. Karena memang mereka walan tardu Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia bahkan lihat setelah dengan mengatakan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasulullah may ya'tasim billah faqad hudiya ila sirati mustaqim. 101. Lihat di 119. Jelas kalau di 119 lebih jelas lagi. Ha antum ulai tuhibbuna, punten, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimum bidzatis sudur. Lihat, ini luar biasa nih. Tadi kan kita
dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Jangan dikira orang tuh suka dengan kedamaian kita. Kita bersahabat, Masya Allah, dengan teman kita. Jangan persahabatan kita itu, setiap orang yang melihat persahabatan kita itu mereka senang dengan persahabatan kita. Iya. Kita juga jangan mengira kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Semua orang yang tahu tentang keberhasilan kita, kesuksesan kita, mereka senang terhadap apa yang kita raih. Kenapa? Nah, ini lihat dalam ayat ini khususnya orang-orang yang digambarkan tadi di atas, orang Yahudi ini yang mengutus Syasu ibn Qais. Lihat dalam kenyataannya, ucapannya dalam firman digambarkan, iya, kalimat yang ada, punten di sini, sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat jika kamu, punten, beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari-jari lantaran marah bercampur benci kepada kamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kita terangkan lagi, Masya Allah. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kita, punten, kita ini, Masya Allah, mencintai mukminin sepenuh hati. Tapi ingat, iya, rasa cinta yang kita miliki kepada orang-orang, kadang-kadang kita menyayanginya, kita mencintainya. Ini khususnya pada waktu itu orang-orang Yahudi. Rasulullah, saya tanya kira-kira, Rasulullah punten berdakwah nggak kepada Yahudi? Berdakwah. Mencintaikkah? Mencintai Yahudi. Maksud mencintai di sini adalah ingin menyelamatkannya. Rasulullah berbuat baik kepada mereka, sayang kepada mereka, tapi punten, mereka kalimatnya wala yuhibbunakum, tapi mereka tidak mencintai Rasulullah dan tidak mencintai orang-orang beriman. Ini gambarannya. Lihat dengan mengatakan kalimatnya wa idzala punten wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Kita ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita beriman kepada Taurat, kita beriman kepada Injil, Zabur kalau itu ada, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Qur'an juga pasti kita ini. Tapi mereka tidak. Mereka tidak menyatakan keimanannya terhadap Quran yang kita miliki. Iya, lalu lihat, wa idza laqukum qalu amanna. Kalau jumpa dengan kita mereka bilang kami beriman. Wa idza khalau abdu alaikumul anami minal ghaid. Tapi begitu berpisah dengan kita, mereka itu menggigit jari. Ini gigit jari ini. Kenapa? Karena campur dengan kesal, campur dengan benci. Kenapa? Karena dia tidak mampu memisahkan orang-orang Islam tadi. Tidak mampu mengadu dombakannya. Seakan-akan mata, aduh saya gak bisa bikin mereka hancur. Gak bisa saya bikin mereka acak-acakan. Gak bisa buat mereka susah. Itulah addu, artinya dengan mengatakan kalimatnya di sini. Wa idza khalau addu alaikumul anamila. Jadi begitu jauh, iya, dengan orang-orang beriman, mereka menggigit jarinya dengan mengatakan, aduh kenapa ya, saya itu kok nggak bisa bikin mereka sengsara, nggak bisa mereka itu jadi bermusuhan, diadu domba. Kenapa coba? Iya, mereka itu penuh dengan kebencian ketika melihat orang yang soleh kumpul dengan orang soleh, mereka itu menjadi, boleh dikatakan punten, panik. Panik, kenapa? Nggak bisa. Sampai akhirnya punten bahasanya. Bahasa itu kalau kita melihat apa namanya tayangan bola gitu ya. Padahal gocekannya tetap pas mau masuk nggak masuk. Biasanya orang, aduh mukul tangan, aduh nggak masuk. Atau mukul meja, aduh nggak masuk. Atau mukul, aduh nggak masuk. Gitu kan? Nah kalau ini gitu, gigit jari. Kenapa? Aduh kenapa saya nggak bisa bikin dia adu domba gitu? Kenapa dia itu masih sehat-sehat saja? Kenapa mereka tuh baik-baik saja? Karena Pak, targetnya bagaimana caranya mereka pecah. Targetnya bagaimana melihat orang muslimin itu adalah punten terpecah belah. Ini yang digambarkan di dalam ayat ini. Ha antum
ulai tuhibbunahum. Ya, kalian mencintai mereka, tapi mereka tidak mencintai kalian. Kalian beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan secara sempurna, tapi mereka tidak seperti itu. Iya, ketika mereka berkumpul dengan kalian, seperti halnya mereka itu bagian daripada kalian. Mengatakan kami beriman, tapi begitu mereka ini pergi dari kalian, mereka itu penuh dengan kebencian. Kenapa? Karena melihat kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bisa dipahami itu ya? Melihat kalian dalam keadaan baik-baik saja, mereka tidak baik. Maka disitulah Al-Quran maqul, katakan ya Rasulullah kepada mereka, mutu bi ghaidikum, udah mati itu. Seakan-akan mengatakan kalimatnya, udah kamu itu emang gak bisa berubah, ya udah matilah dengan kebencian itu, matilah dengan penyesalan itu, matilah dengan kesedihan itu. Kenapa? Karena orang beriman kalau pegang Al-Quran dan ikut Rasulullah SAW, semuanya akan beres-beres saja, tuntas-tuntas saja. Ini gambarannya. Subhanallah. Iya, dengan mengatakan ucapannya, kalimat yang ada, wa idza khalau addu alaikumul anami minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidzatis sudur, karena Allah ini Maha mengetahui dari apa-apa yang ada dalam isi hati. Kalau tadi kan berhubungan dengan orang-orang kafir, tapi bisa jadi saat ini berkumpul di sekeliling kita bukan orang kafir, tapi orang apa? Munafik. Karena di sini tadi digambarkan kalimatnya wa idza laqukum qalu amanna, jika berjumpa dengan kalian mereka katakan aku beriman. Kata siapa itu? Kata orang-orang yang tadi. Tapi jika mereka tidak kumpul dengan kita, mereka mengatakan aduh sayang saya tidak bisa membuat mereka sengsara. Itu orang munafik itu. Orang munafik. Iya, saya selalu menyampaikan begini. Setiap Islam itu kuat, maka munafiknya itu makin kuat. Orang munafik itu akan tumbuh kalau Islamnya kuat. Kalau Islam lemah, itu munafiknya pun hampir tidak ada. Munafik itu akan datang, orang munafik itu akan tumbuh, orang munafik itu akan hadir ketika apa coba? Ketika orang Islam itu kokoh, kuat. Kalau sekarang Masya Allah banyak para pemuda yang luar biasa. Untuk apa? Dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, belajar syariat Islam. Seakan-akan Masya Allah hiduplah para pemuda untuk syiar yang ada. Jangan heran, punten, munafiknya pun makin hadir. Kenapa? Karena orang munafik itu muncul kalau Islam itu kuat. Kenapa? Karena mereka ingin menghancurkan Islam tapi nggak mampu karena Islamnya udah kuat, maka dia pura-pura jadi Islam, munafik itu. Contohnya apa? Dalilnya, contoh yang ada, punten, ketika di Mekah ada orang munafik apa tidak? Di Mekah itu, Islam itu, punten bahasanya ya, belum berkembang kuat dan belum kokoh. Maka saat itu kalau boleh dikatakan lemah, hinaan, cercaan, apalagi coba siksaan itu ketika di mana? Ketika di Mekah. Maka orang-orang di Mekah nggak perlu pura-pura Islam. Terang-terangan aja, saya musuh Islam, saya musuh Muhammad, saya musuhnya agama Islam. Kenapa? Karena saat itu Islamnya apa? Lemah. Dalam artian lemah itu bukan lemah penakut, tidak. Intinya belum ada izin berperang saja dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam artian saat itu masih sedikit, nggak terlihat gagahnya, ngelihat seperti apanya, maka apa yang terjadi? Orang munafik tidak perlu ada di kota Mekah. Ya udah, ngapain saya pura-pura Islam? Karena Islam juga lemah, tinggal dihadang aja, dicemoohkan saja. Mau menghina Islam nggak ada beratnya. Tapi begitu Islam ke kota Madinah, Islam kuat apa tidak itu? Kuat. Masih ada nggak orang yang membenci Rasulullah? Ada. Membenci Islam? Ada. Tapi mereka tidak mampu untuk membenci Rasulullah secara terang-terangan. Karena apa? Nggak enak. Oh, Islamnya kuat. Maka cara menghancurkannya adalah pura-pura Islam. Maka itulah menjadi orang munafik. Itu gambarannya. Kalau di Jakarta Islamnya makin kuat, jangan diragukan lagi, munafiknya pun makin kuat. Kalau misalnya di kota-kota besar Islamnya, pengajiannya makin dahsyat, hati-hati. Orang munafiknya pun masih ada. Bukan suudzon, bukan apa. Memang begitu kenyataannya. Iya.
Memang gitu, munafik itu akan datang kalau Islamnya kuat. Tapi kalau saat Islamnya lemah, nggak perlu ada munafik. Di Madinah munafik itu ada. Karena apa? Karena di Madinah Islam ini Masya Allah berkembang pesat dan kuat dan kokoh. Ini disampaikan para ulama, Masya Allah. Maka di sini mengatakan mereka orang munafik nggak seneng melihat orang Muslim itu sukses, berhasil, gembira, senang. Nggak ada. Nggak ada kebahagiaan. Yang ada dalam pikirannya bagaimana mereka hancur, bagaimana mereka terberai, bagaimana merekanya istilahnya mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, itu gambarannya. Di sini mengatakan digambarkan wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh. Mereka ini apabila sudah berjauhan dengan kita, orang muslimin muslimat, mereka ini apa? Mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Marah, benci tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya cuma menyesali terhadap dirinya sendiri. Wallahu alam. Iya. Ayat berikut. Ini yang ada selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi diawali dengan kokoh agar tidak tidak ikut dalam taklid buta. Iya, tidak ikut dalam taklid buta. Di sini di ayat 105-nya digambarkan, ya kita ke 105. Masih surah Ali Imran pastinya untuk sahabat, untuk kokoh ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Ini adalah punten firman Allah Subhanahu wa taala jelas sekali. Kalimatnya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang mendapat siksa yang berat. Coba teman-teman garis bawahi. Janganlah kalian ini menjadi orang yang bercerai-berai lalu berselisih. Saya tanya, kalau ada sesuatu pisah dulu apa berselisih dulu? Coba. Kalau ada orang nih, berselisih dulu baru pisah, apa pisah dulu baru berselisih? Berselisih dulu baru pisah. Bisa dipahami kan? Coba urutan Quran di sini. Pisah dulu apa berselisih dulu? Kata Quran di sini. Coba. Kalau Quran, kalau tadi kan saya sampaikan, kalau saya tanya, pisah dulu, cerai dulu, lalu berselisih, atau berselisih dulu terus cerai, gitulah kira-kira. Iya. Pisah dulu baru berselisih, atau berselisih dulu baru pisah. Kalau biasanya memang apa? Selisih dulu baru pisah. Ada satu kira-kira organisasi atau bisnis bareng. Kenapa dia harus pisah? Karena nggak ada. Yuk kita pisah dulu yuk. Terus habis pisah apa? Kita selisih. Nggak ada tuh. Ya, itu kebalik. Ya. Berselisih dulu baru pisah. Tapi Quran di sini menyatakan pisah berselisih. Apa maknanya? Menunjukkan Quran ini mengatakan punten hati-hati perpecahan, dan perpecahan itu ada karena perselisihan. Bisa dipahami ya? Quran itu mengambil kata-katanya bahayanya dulu. Bisa dipahami ya? Tidak mengatakan ucapannya jangan berselisih nanti kalian berpisah. Tidak begitu uslubnya, gayanya. Hati-hati, jangan kalian berpisah. Kalau sudah berpisah, sudah bercerai-berai, itu kekuatannya hilang. Jangan berselisih. Lalu mengatakan perselisihan itu terjadi karena perbedaan. Maka di sini mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu. Nah, kalian jangan seperti orang yang bercerai-berai, berpisah, Dan perpisahan itu terjadi karena ikhtalafu, perbedaan, karena perselisihan. Min ba'di ja'ahumul bayyinat. Punten. Perpisahan ada itu karena di situ ada apa? Perselisihan. Perpisahan itu ada karena ada perselisihan. Nggak usah jauh-jauh.
di zaman Utsman bin Affan saat terbunuh, ya kan? Utsman bin Affan terbunuh, lalu sekelompok orang menginginkan untuk mencari dulu pembunuh Utsman bin Affan. Lalu apa? Sekelompok orang untuk dibaiat dulu siapa? Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, pengganti. Itu perbedaan pendapat nggak itu? Perselisihan. Setelah berselisih, punten, berpisah nggak tuh? Perpisahan. Tapi punten, semuanya karena ada orang yang tidak senang persatuan. Ingat itu ya. Kalau mengatakan, kok bisa ya Ali bin Abi Thalib itu sampai ada perselisihan gitu ya, sampai terjadi dalam perang Siffin gitu ya dengan Muawiyah. Apa penyebabnya ya? Jawabannya adalah itu satu karena perbedaan pendapat, perselisihan. Yang kedua, perpisah itu karena ada orang Khawarij yang ingin mengadu dombakan umat Islam. Sekarang kira-kira kalau saya tanya, ada nggak yang ingin memecah belahkan umat Islam? Banyak. Maka sedikit perbedaan, sedikit masalah, goreng. Sedikit masalah, goreng. Begitulah kalimatnya. Maka selalu kita baca dalam Al-Quran ada firman Allah, kalimatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Lanjutkan, fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki. Sekarang coba cek. Kita ini kalau ada melihat orang yang sedang bertikai, kewajiban kita apa? Memperbaikinya. Bukan malah ada ngeblok di salah satu tempat. Si fulan begini, emang begitu dia mah. Saya juga nggak suka gitu. Iya, kalau itu nggak beres gitu. Iya, udah tinggalin aja lah, sebel kayak gitu. Bukan begitu. Oh gitu ya. Nanti deh coba saya tanya lagi. Coba jangan. Enggak kok, pokoknya coba damaikan, tenangkan. Itu luar biasa. Mendamaikan orang itu adalah wajib. Kenapa? Lihu baina akhwaikum. Subhanallah. Ini gambarannya. Iya, maka simpan baik-baik. Dalam kalimat ini diucapkan bahwa wala takunu kalladzina tafarraqu. Ini kan sahabat. Selalu iya, wakhtalafu. Artinya apa? Perpecahan itu terjadi karena apa? Perbedaan pendapat. Wakhtalafu min ba'di ja'ahumul bayyinat. Iya, setelah engkau datang yang namanya bayyinat, keterangan. Apa coba? Antara hak dan batil. Punten. Iya. Di sini dengan mengatakan wa ulaika lahum adzabun azim. Saya sampaikan, ini menceritakan yang tentang perbedaan, bukan perbedaan yang apa ya? Bukan perbedaan yang furu' gitu ya, tapi perbedaan yang penting tentang masalah akidah. Tentang masalah akidah. Iya, tentang masalah akidah. Kenapa? Misalnya sesuatu yang jelas diharamkan terkadang dibumbui seakan-akan menjadi apa? Halal. Seakan-akan menjadi mubah atau jadi syubhat ujung-ujungnya. Ingat, ya, inilah gambaran yang harus kita tahu. Kita ini harus tidak boleh taklidul a'ma ataupun yang namanya apa? Apa tadi? Mengikuti tanpa ilmu, mengikuti buta asal ikut-ikut saja. Ini gambarannya. Kita lanjut. Keteguhan ini, masya Allah, saya sampaikan. Tadi kan kekokohan, keteguhan, ketetapan, ya. Selanjutnya, di dalam keteguhan dan kekokohan ini, masya Allah, ada kunci dari semua keteguhannya. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kunci keteguhannya? Surah Ali Imran membongkarnya. Kunci keteguhan, kunci kekokohan, kunci kekuatan agar tidak goyah kemanapun saat diajak apapun. Ternyata lihat, ini masya Allah. Firman Allah ayat 120. Iya, di ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Masya Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apa artinya coba? Dengan mengatakan, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Coba,
Kalau ayat sebelumnya cek tentang masalah tipu daya itu orang-orang kafir itu. Namun yang ingin saya sampaikan, simpan baik-baik. Mereka ingin menumbangkan yang hak pakai tipu daya nggak kira-kira? Iya. Kadang-kadang ya saya tidak harus kasih contoh seperti apa, lihat saja mungkin sekarang ini. Bagaimana naudzubillah untuk menyebarkan tipu daya itu dengan berbagai macam cara. Bagaimana caranya? Agar ini Islam tidak bersatu, Islam tidak kokoh, Islam tidak baik. Pokoknya semua bagaimana caranya, yang penting punten tujuan mereka terlaksana. Maka di sini mengatakan kita hadapi, tetap ada usahanya, tapi di sini wa intasbiru wa tattaqu, sabar. Seperti halnya Masya Allah, coba kalau saya berbicara tentang kesabaran dalam berbagai macam masalah, iya, itu kita jauh daripada kesabarannya siapa itu? Ammar bin Yasir. Pernah mendengar seorang sahabat Ammar bin Yasir ini? Ibu bapaknya di depannya itu dibunuh. Ammar bin Yasir. Sampai Rasulullah ketika melihat satu keluarga ini dibunuh, atau keluarga ini dipunten, satu keluarga ini bahasanya gitu ya, disiksa habis-habisan. Rasulullah hanya mengatakan perkataan sabran ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sabar kalian, karena kalian sudah dijanjikan oleh Allah surga. Itu masih di dunia. Rasulullah sudah bilang Allah sudah menjanjikan untukmu surga. Kenapa? Karena sabar dalam menghadapi daripada berbagai macam ujian, siksaan yang dahsyat. Ibunya berada di depan. Lalu apa lagi? Ini dibawa tombaknya, mungkin pisau panjang, iya, atau mungkin tombak romah, ditusukkan di bagian ulu hatinya di sini. Tusukan, dia katakan, Tuhanku Hubal, la ilaha illallah. Katakan Tuhanku Hubal, la ilaha, tusuk, berdarah keluar. Katakan Tuhanku Hubal, la ilaha, masuk ke dalam sampai tembus keluar. Di luar tarik lagi, tusuk lagi, dan wafat itu di depan putranya, di depan Ammar bin Yasir. Subhanallah, begitu. Bapaknya dalam beberapa riwayat ditidurkan, ikat dengan kuda, ikat ini juga diikat dengan kuda kanan kiri, berarti ada 4 kuda. Dihentakkan kuda itu untuk bergerak secepatnya, dan kuda itu yang ini lari ke kanan, ini lari ke kiri, akhirnya pecah berkeping-keping tubuhnya. Kenapa coba? Nah itu gambarannya. Tapi kekokohan iman itu luar biasa. Kekokohan iman itu luar biasa. Ini gara-gara uang jutaan mungkin, bahkan mungkin ratusan juta, punten, atau mungkin miliaran, atau mungkin karena apa, iman itu langsung memble. Udah nggak ada lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini dengan mengatakan kata-katanya, kalimat yang ada, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Punten, kaid di sini, tipu daya ini lebih cenderung kepada tipu dayanya setan. Tipu dayanya iblis ingin menghancurkan kita. Kita sabar, takwa, tipu daya setan itu nggak ada masalah buat kita. Asal sabar dan takwa. Subhanallah, ini gambarannya. Ammar bin Yasir melihat ibunya seperti itu kan, melihat ayahnya demikian. Subhanallah, sampai Ammar bin Yasir ini dibakar. Begitu dibakar di dalam api yang sangat panas, Rasulullah melihatnya. Apa kata Rasulullah? Ya nar, kata Rasulullah, kuni bardan wa salaman ala Ammar bin Yasir kama kunti fa'alti li Ibrahim alaihissalam. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ammar bin Yasir seperti engkau telah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dingin api itu. Masya Allah. Jadi kalau seandainya memang Rasulullah ini semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalimatnya, hai api dinginlah seperti engkau telah dingin untuk Nabi Ibrahim. Dingin api itu. Subhanallah. Dan Ammar bin Yasir ketika sampai ke kota Madinah, kan di Kuba kan? Yang sekarang Kuba. Punten, siapa yang punya ide agar masjid ini berdiri di Kuba ini? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika itu, ya Rasulullah, kita kan akan tinggal beberapa hari di sini. Kita
masjid yuk ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Lalu Ammar bin Yasir tanpa harus menunggu apa? Ngangkat batu, diangkat, disimpan. Angkat batu, diangkat, disimpan. Ditanya, untuk apa Ammar? Kita bikin masjid di sini. Maka para sahabat bantu. Maka jadilah masjid. Ibu bapak tahu. Teman-teman tahu. Setiap orang yang sholat di Masjid Quba sampai hari ini pahalanya mengalir kepada Ammar bin Yasir. Masya Allah. Ya kita cerita ke Madinah. Lihat Quba, siapa orang yang yang menjadikan Quba ini ada dan pahalanya ini kalau Masjid Nabawi ya Rasulullah. Tapi di situ ada Masjid Quba yang Rasulullah pun setiap minggunya datang ke Masjid Quba. Sampai siapa yang sholat di Masjid Quba gitu kan 2 rakaat, maka dia pahalanya apa? Umrah. Masya Allah. Itu Ammar bin Yasir itu. Ammar bin Yasir. Tapi kita berulang-ulang ke Masjid Nabawi. Lalu Ammar bin Yasir. Bahkan kalau kita lihat. Masya Allah tabarakallah. Punten. Kan yang namanya Madinah Munawwarah. Madinah yang penuh dengan cahaya. Begitu kan? Kenapa? Karena di situ Islam menyebar. Aus, Khazraj itu adalah para pendai yang luar biasa. Menyebar ke seluruh dunia. Tapi seluruh orang yang berdakwah keluar dari kota Madinah. Keluaran dari Universitas Madinah. Maksudnya bukan Universitas Madinah yang kuliah Islam Jamiah Islamiyah itu, tapi apa? Madinah keseluruhan pada waktu itu. Punten. Yang keluar dari jebolan Madinah semuanya sampai menyebar ke Rusia atau ke Persia, ke Romawi, kemana itu punten. Seperti pimpinan Aus, Khazraj. Itu siapa yang telah mengajaknya untuk Islam? Mus'ab bin Umair. Semua orang yang menyebarkan Islam dan setiap orang yang tinggal di kota Madinah lalu dia ini muslim di sana, Masya Allah pahalanya pun kepada Mus'ab bin Umair. Karena beliau inilah yang menyebarkan Islam pertama kali di kota Madinah. Sebelum Rasulullah datang, Mus'ab datang. Yang mengislamkan kota Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair. Nah kita kalau ke kota Madinah, pikirkan Mus'ab bin Umair, kupas tuntas siapa itu Mus'ab bin Umair. Ketika kota Madinah, kupas tuntas itu siapa yang namanya Masjid Quba ini. Ketika kota Madinah, kupas tuntas Uhud itu apa. Itulah gambarannya. Masya Allah tabarakallah. Iya, karena apa? Karena yang namanya punten, kembali lagi Ammar bin Yasir, kesabarannya sangat dahsyat. Enggak tergoyah, setan sebesar apapun enggak membuat dia goyah, kokoh dan kuat. Masya Allah, ini gambaran untuk siapa? Kesabaran yang ada. Kalimatnya, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian ini la yadurkum, enggak bakalan ngaruh, enggak bakalan bahaya, kaiduhum syai'a. Siapa tipu daya setan itu enteng. Kenapa? Karena inna kaidas syaitana dha'ifa. Artinya apa? Kaidah syaitan itu ada lemah. Tapi yang paling dahsyat dalam Al-Quran tipu daya apa? Ada yang tahu? Sampai dikatakan tipu dayanya itu dahsyat sekali. Tipu daya siapa? Apa? Punten, perempuan. Iya. Al-Quran mengatakan kalimatnya kaidah syaitana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika Al-Quran mengatakan inna kaidakunna azim, tipu daya perempuan itu dahsyat. Kata siapa itu? Quran yang menyatakan begitu. Hati-hati perempuan. Tuh punten, kok bisa begitu? Ini Quran. Berarti apa? Jangan macam-macam dengan perempuan. Wah, skenarionya rapi. Masya Allah. Kenapa? Karena punten, itulah kelebihannya. Dengan perasaan yang dimilikinya. Kan ada ceritanya nih. Kami dapat dari Dr. Muhammad Al-Arifi. Dia bilang gini. Ini ada salah satu contoh tipu dayanya. Jadi ada para saudagar kaya-kaya di situ. Saudagar kaya semuanya. Dan yang namanya pengusaha kaya, saudagar kaya. Kan kalau mau bisnis hati-hati gak kira-kira? Makanya dia kaya, sukses karena kehati-hatian bisnis. Gak bisa tertipu. Feelingnya kuat. Ini kayaknya nggak beres usaha di sini. Nggak. Ini kayaknya, wah gitu. Tiba-tiba saudagar kaya ini didatangi seorang perempuan. Assalamualaikum, kalian saudagar kaya? Iya. Saya mau minta tolong sama kalian. Mau minta tolong apa? Gini deh, iya.
punten sekaya-kayanya orang, kalau tidak punya sifat qanaah, selalu masa kurang nggak dengan duit itu? Masa kurang. Itu kan fitrah manusia. Rasulullah bilang, kalau ada di antara manusia punya satu bukit gitu kan, dari emas, ditawarkan satu bukit lagi, mau apa enggak? Mau. Iya. Ditawarkan lagi satu bukit lagi, dia bilang, Pak mau sampai 3, sampai 4, sampai mau. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai dia masuk liang lahat baru dia mikir, nggak mau. Gitu kan? Nah. Perempuan ini tahu, ini kalau sekaya apapun kalau ditawarin pasti tetap mau datang. Kalian kan saudagar yang kaya raya. Saya minta tolong sama kalian, saya tidak mau bisnis dengan kalian. Kenapa? Aku nggak punya modal sebanyak yang kalian dan saya tidak perlu untuk bisnis. Yang penting selamatkan daripada kesulitan saya. Apa kesulitanmu? Gini, saya itu punya suami, tapi suami saya ini udah hilang entah kemana. Kemana? Iya. Pokoknya suami saya udah meninggalkan saya dan saya ini tinggal sebatang kara dan harta ini yang punya suami ini gitu ya. Harta yang punya suami ini itu nggak bisa saya ambil kecuali punten ada kata-kata atau gini. Jadi harta gono gini gitu ya. Suami saya ini tidak bisa yang namanya harta gono gini terbagi kecuali suami saya menyatakan cerai. Tapi suami saya nggak ada, mungkin udah mati, udah sampai 7 tahun lah nggak ada. Saya ke pengadilan ingin mendapatkan harta saya, nggak dikasih. Kenapa? Harus ada kata cerai dari suami. Terus gini aja lah, karena saya yakin suami saya sudah mati. Karena walaupun ada itu udah nggak kenal mungkin wajahnya, udah 7 tahun saya nggak jumpa. Sebagaimana? Mau nggak dari kalian jadi suami saya? Ke pengadilan. Oh, resiko. Tenang. Saya bayar. Berapa maunya? Oh, saudagar tuh. Kamu naruh berapa? Saudagar bilang. Tiba-tiba, mau berapa? 1.000 dinar? 2.000 dinar? Saya kasih. Wah, ini udah dinar ribuan ini berarti oke nih. Lalu orang kaya itu pada saudagar mengatakan, oke, sepakat. Kalau saya mau 3.000 dinar. Sepakat. Cuman ngomong, gimana? Bilang, aku suaminya dan aku katakan cerai. Itu 3.000 dinar. Wis, enteng banget. Oke, sepakat. Oke ya. Saya cuma bilang nanti di pengadilan, Pak Hakim, ini suami saya ketemu nih. Nanti Pak Hakim ngomong, benar kamu suaminya? Iya Pak Hakim, aku suaminya. Terus, gimana kamu ini sekarang? Iya, selama 7 tahun ini. Ya aku selama 7 tahun memang jawab aja. Udah gak suka dengan istrinya. Terus putuskan cerai. Makanya saya datang ke sini khusus untuk menceraikan istri saya selama 7 tahun ini. Saya ketemu, saya ceraikan istri saya. Udah selesai gitu aja. Nanti hakim mengatakan, oke diterima cerainya, beres. Tuntas. Datang ke pengadilan. Udah disetting begitu. Pak Hakim, ini suami saya yang 7 tahun hilang itu nongol akhirnya nih. Ini kata, kamu suaminya? Iya Pak Hakim. Kemana aja selama 7 tahun? Saya benci sama dia, saya gak suka sama dia, saya tinggalkan aja dia. Oh, terus kamu di sini ngapain? Saya mau menceraikan dia. Terus, ya saya katakan cerai sama dia. Cerai. Oke, cerai. Ceplak, cerai. Udah, sekarang cerai. Istri matan, sebentar Pak Hakim, iya. Dia suami saya 7 tahun loh gak biayai saya. Gak nafkahin saya. Oh gitu ya, bener juga. Nah, selama 7 tahun dia enak-enak saya susah Pak Hakim. Iya. Maka saya akan nuntut dia dengan uangnya yang dia punya. Oh benar. Berapa kamu minta? Saya minta 10.000 dinar Pak Hakim. Kata Pak Hakim mengatakan, akan dikabulkan asal kamu bayar 10.000 dinar. Kata laki-laki, aduh kacau, ketipu saya ini. Dia bilang, mau ngomong bilang, saya dikerjain gini, dihukum nanti dia. Kenapa? Dia jadi apa? Palsu, mempermainkan hukum. Mau dibilang apa, bilang apa. Akhirnya dia mengatakan kalimatnya. Kalau kamu tidak bayar 10.000 dinar, kamu masuk penjara sekarang. Kenapa? Belum bisa menyelesaikan keinginan istrimu. Karena kamu telah berbuat zalim. Mendingan cuma 10.000 dinar. Kalau minta 20.000 dinar. Iya, karena kamu telah menzaliminya.
Laki-laki itu mau ngaku jujur nanti di penjara tambah gede. Mau misalnya punten-punten nggak bayar dijeblosin ke penjara. Mau 10.000 dinar itu yang aman. Akhirnya keluarkan 10.000 dinar dibayar. Kata perempuan itu, janji saya 3.000 dinar kan, nih 3.000 dinar buat kamu. Jadi dia bawa 7.000 dinar. Maka Syekh Muhammad Arifi mengatakan kalimatnya, inna kaida kunna azim. Itu gambarannya. Iya. Tapi kalau setan ini dengan mengatakan la yadurrukum kaiduhum syai'a. Iya. Satu lagi untuk menyatakan masalah ini. Iya. Di ayat yang sama mirip maknanya di ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ulangi lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini sama dengan di atas. Jadi sabar. Sabar. Tapi kalau diartikan hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Itu bahasa yang ada dalam terjemahannya. Tapi kalau dibilang di sini para ulama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru, sabarlah. Wasabiru, saling menasihati dalam kesabaran. Bisa jadi kita perlu nasihat orang lain, bisa jadi kita menasihati orang lain dalam sabar. Iya. Warabitu, siap siaga. Istilahnya apa dengan keimanan. Kenapa? Agar ketika dapat musibah pertama kali sabarnya itu langsung muncul. Jangan pernah dengan mengatakan ucapannya saya sabar aja lah. Kenapa emang kemarin saya itu masa misalnya motor saya lagi parkir ditabrak sama dia, saya sabar aja. Terus diapain? Udah saya pukul dulu sih. Saya hajar dulu, saya pukul, udah bengok-bengok gitu baru saya sabar aja. Itu dia nggak bisa ya. Jadi dia sabarnya itu nggak jadi. Jadi sabar itu inda sodmatil ula. As-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu ketika kejadian pertama kali. Masya Allah, itu luar biasa. Apalagi Masya Allah, ini sebagai ikhtitamnya gitu. Kami punya guru Masya Allah, itu namanya Syekh Habib Khayyat rahimahullah. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afi wa'afu. Itu luar biasa. Jadi beliau tuh ngajak pada waktu itu mengatakan kepada saya bilang, besok subuh kita janjian di Masjidil Haram, kita sarapan di rumah saya. Dia bilang, saya jemput ya, oke. Ternyata begitu saya datang habis sholat subuh, naik sama beliau, disupirin, tumben-tumben disupirinnya sama anaknya. Iya, saya sama beliau duduk di belakang, ngobrol. Ngobrol masalah apalah, dia nasihat semuanya ngobrol. Begitu saya duduk, Masya Allah, saya kagum. Karena saya bilang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah gitu. Karena mobil baru saja, masih banyak plastiknya. Baru diambil mungkin 2 hari yang lalu gitu ya. Dan baru dipakai ke Masjidil Haram. Saya bilang kiloannya juga belum nyampe 50 lah gitu ya. Karena saya ngintip, ini saya bilang baru belum. Iya Alhamdulillah. Tapi dia duduk ngobrol. Di apa namanya yang tengah itu kan bisa ke tengahin ngobrol begini. Ngobrol, itu lagi di turunan, gitu ya. Itu beliau lagi asik ngobrol, ngobrol. Itu saya tahu persis tuh, mobil itu ditabrak mobil orang, gitu ya. Beliau nggak nyadar tuh kalau mobilnya ditabrak itu. Lagi asik nerangin apa waktu itu kalau nggak keliru tentang punten-punten sedang menerangkan salah perangnya Rasulullah SAW. Gitu beradu. Tapi saya udah ini ketabrak nih, mana mobil baru lagi, ketabrak lagi. Saya udah kacau pikiran itu. Tapi beliau masih ngobrol. Mobil berhenti. Si Ahmad ini supirnya keluar. Ngotot dulu. Wah gitu kan. Cara itu syekhnya masih ngobrol dengan saya. Masih, Farid, perhatiin dong. Oh iya, perhatiin lagi. Semalah saya nggak concern gitu kan. Dia ngomong gitu. Terus dia bilang, ini mobil berhenti ya katanya. Saya bilang, iya memang berhenti. Kenapa? Dia bilang, kayaknya ada yang nabrak di belakang. Ahmad, nggak ada Ahmadnya, di situ nggak ada. Kemana? Dia keluar. Dia keluar, saya juga keluar. Begitu dia keluar, nanya, Ahmad, ngapain di luar? Ayo berangkat. Gitu. Pak, lihat mobil. Itu saya lihat bagian kanannya itu bukan penyok lagi, pecah itunya. Buat kacanya pecah gitu kan, gitu. Bapak lihat ini mobil pecah gini, ngeliat. Oh iya, ya cuma pecah doang, emang kenapa katanya? Cuma pecah doang, emang kenapa? Gitu bilang, cuma pecah doang, emang kenapa?
Iya, tapi kan ini pecah gitu tuh. Terus siapa yang nabrak ini? Syekhnya datang gitu. Kamu kenapa tadi? Iya, remnya belum gini. Mobil kamu mana? Udah rusak. Ahmad sini. Kau ini lebih tua dari kamu loh. Kau marah-marah dia, minta maaf. Gitu kan? Kau minta maaf, dia lebih tua daripada kamu, minta maaf. Iya, minta maaf ya gini. Terus dia bilang, Muhammad kamu tahu nggak? Mobil kita ini, mobil tahun 2002. Terbaru, kata kejadian 2002. Terbaru 2002. Dia mobil tahun 70-an. Udah jelek, nabrak, rusak lagi. Kamu marahin lagi. Udah nggak ada remnya. Kita mobilnya ditabrak, malah kita yang marah-marah. Minta maaf. Ya minta maaf gini. Habis itu dia bilang, dah ini tolong perbaikin ya. Berapa kira-kira memperbaiki itu? Sama remnya sekalian, barang ada nabrak orang lagi. Subhanallah. Dikasih selesai. Naik lagi. Begitu duduk di mobil, nyantai aja lagi. Nggak inget mobil kayak apa. Masya Allah, itu benar-benar dunia itu jadi apa, kayak daun buat dia. Nggak ada istilah seperti apa. Jadi saya berpikir dengan mengatakan, Masya Allah, ini dalam artian itulah buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran itu luar biasa. Subhanallah. Ini kayaknya nih, susah untuk mendapatkan hal. Jujur selama kami di Mekah, saya temukan orang paling baik. Antaranya ya paling jarang ditemui. Sampai hari ini juga susah menemui orang seperti itu. Ya beliau, iya. Oh, banyak hal yang luar biasa. Sampai waktu itu nih, dia bilang, mengatakan ke saya nih, kamu kenapa belum nikah waktu itu? Saya bilang, iya waktu itu. Saya bilang, saya ada sih mau nikah, cuma saya bilang, cuman ya saya mau nikah nanti aja, tunggu liburan panjang. Ramadan kan libur sebulan, kenapa nggak pulang buat nikah? Ya uangnya dari mana? Berapa sih ongkos? Sekian PP. Oh ya udah pergi aja. Saya bilang, ya ntar kan kalau maharnya gimana? Berapa sih mahar? Sih gaya banget ya lah. Ini saya bilang nih, ini bener kan nih? Berapa mahar? Ya kalau mahar ada, saya juga gini. Cuman ya buat di sana kan pengen. Berapa per hari kamu makan di sana? Ya kalau saya emang nggak apa-apa. Tapi kan saya nanti kalau di sana ya pengen bagi-bagi sama keluarga. Berapa bagi-bagi? Subhanallah. Itu ditantangin semuanya. Itu pertama kali saya tahu kalau orang itu punten seperti nggak perlu dunia gitu. Berapa? Saya iseng aja, sekian 10.000 real. Ya udah, beliin aja. Saya beliin dari mana? Saya belum ada. Ya udah, kalau saya duitnya kasih sama kamu mau nggak? Oh, mau, saya bilang. Ya udah, habis sholat subuh ketemu. Itu cara bawa duitnya, nih ambil. Gitu aja duitnya, nih ambil. Dia ketika ambil itu nggak ambil, salim. Nggak ada. Ambil tuh, dia bilang, nih ambil gitu kan. Terus dia melengos aja, ayo berangkat. Subhanallah, saya bawa gini, luar biasa. Sampai akhirnya bener-bener tuh saya beli tiket, habis saya ujian langsung cabut pulang. Langsung telepon, nikahnya bulan Ramadan waktu itu yang disaksikan sama keluarga. Itu gara-gara beliau itu. Pulangnya, nah waktu diterima ke Ummul Qura, saya pun bingung kan, rumah belum ada. Karena pas lagi ujian, gimana? Beliau katakan kalimatnya, kenapa bingung? Saya belum ada rumah. Maaf ya, saya bukan sombong. Itu Hyatt Regency punya saya. Pantesan uangnya seabrek-abrek. Hyatt Regency itu dia ownernya, dia punya. Kamu pakai aja, mana yang kamarnya yang punya. Subhanallah, ini orangnya luar biasa, saya bilang ini. Luar biasa. Jadi Masya Allah, tapi pakaiannya jujur. Pakaian dia dengan pakaian saya lebih baik daripada pakaian dia. Masya Allah. Kalau saya kan pakaian juga hadiah. Mahasiswa kan dikasih hadiah kan, Adafa itu terbaru. Kalau beliau enggak, biasa-biasa aja pakaiannya. Ya tapi Masya Allah luar biasa. Dan sampai ketika di Masjidil Haram pernah saya jumpa dengan beliau, dia ketemu saya. Alhamdulillah, Allah telah takdirkan saya jumpa dengan kamu hari ini, pagi ini. Kenapa? Saya lupa nggak bawa duit, mau pulang jauh jalan kaki. Bisa, kamu punya nggak 5 real? Ada 5 real. Nih 5 real buat naik bis. Dia naik bis 5 real berangkat ke rumahnya. Masya Allah, itu orang sekaya itu gitu ya. Ternyata apa? Bisa nggak bawa duit ke Masjidil Haram jalan-jalan. Ke Masjidil Haram nggak bawa jalan duit. Waduh, kita mau kemana aja kayaknya kalau nggak bawa duit tuh kayak gimana gitu. Dia gitulah pikirannya gitu. Masya Allah tabarakallah. Jadi punten, kesabaran yang luar biasa itu buah dari segala-galanya. Gitu ya. Jadi ini saya sampaikan, insya Allah yang akan datang masih dalam surah Ali Imran, menyampaikan tentang as-sabat ataupun kekokohan yang harus. Saya lagi sampaikan, jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Mohon doanya. Satu untuk ibu saya yang di Ciwidey, itu dalam keadaan sakit,
Semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Juga doa untuk anak saya yang pertama, yang perempuan, itu insya Allah mungkin sudah 8 bulan berapa hari saat ini. Mudah-mudahan di Februari ini saya sudah jadi aki ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Dan mudah-mudahan juga doa, insya Allah Afau ini akan berangkat umroh tanggal 29. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya lancar ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Dan insya Allah saya pun akan berangkat kembali untuk umroh tanggal 11 Maret ya, pas awal Ramadan insya Allah ya. Mudah-mudahan berkah dan lancar semuanya. Sekali lagi sampaikan jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-qabul du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.